Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Fibriansa dari Universitas Muhammadiyah Mataram, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar semester 6. Nah, di sini saya akan menjelaskan terkait dengan makalah saya tentang kepramukaan yang berkaitan dengan peraturan baris berbaris P3K, keterampilan sandi dan semapor, kemudian api unggun. Di dalam kepramukaan tentu kita tahu bahwa ada beberapa keahlian yang perlu untuk dikuasai oleh anggota pramuka. Yang pertama itu ada baris berbaris. Baris berbaris ini adalah suatu wujud latihan fisik yang diperlukan guna menanamkan kebiasaan dalam tata cara kehidupan yang diarahkan pada terbentuknya suatu perwatakan tertentu. Maksud dan tujuan dari baris berbaris ini adalah yang pertama, guna menumbuhkan sikap jasmani yang tegap tangkas, rasa disiplin, dan tanggung jawab. Dalam peraturan baris berbaris ada yang namanya aba-aba. Aba-aba adalah perintah yang diberikan oleh seorang pemimpin kepada yang dipimpin untuk dilaksanakannya pada waktu secara serentak dan berturut-turut. Kemudian aba-aba ini ada 3 macam. Yang pertama, aba-aba petunjuk. Aba-aba petunjuk ini dipergunakan hanya jika untuk menegaskan maksud dari aba-aba peringatan atau pelaksanaan. Kemudian yang kedua, aba-aba peringatan. Aba-aba peringatan ini adalah perintah yang cukup jelas atau inti dari perintah untuk dapat dilaksanakan tanpa ragu-ragu. Contoh, lencang kanan, gerak. Nah, itu adalah contoh dari aba-aba peringatan. Nah, kemudian yang ketiga, ada aba-aba pelaksanaan. Aba-aba pelaksanaan adalah ketegasan mengenai suatu perintah. Aba-aba pelaksanaan yang dipakai ialah yang pertama, gerak. Contoh, jalan di tempat, gerak. Itu adalah jawaban dari pasukan yang dipimpin. Kemudian ada jalan. Nah, misalnya contoh, haluan kanan, jalan. Itu adalah jawaban dari yang dipimpin. Kemudian cara memberi aba-aba. Cara memberi aba-aba ialah yang pertama, waktu memberi aba-aba, pemberi aba-aba harus berdiri dengan sikap yang sempurna dan menghadap ke pasukan. Kemudian atau terkecuali dalam keadaan yang tidak mengizinkan untuk melakukan hal tersebut. Kemudian yang kedua, apabila aba-aba itu berlaku juga untuk si pemberi aba-aba, maka pemberi aba-aba terikat pada tempat yang telah ditentukan. Jadi dia tidak boleh bergerak pada tempat yang sudah ditentukan dan tidak menghadap pasukan. Kemudian ini adalah keahlian seorang pramuka yang kedua, yaitu pertolongan pertama pada kecelakaan atau P3K. Pertolongan pertama pada kecelakaan atau P3K adalah upaya pertolongan dan perawatan sementara terhadap korban kecelakaan sebelum mendapat pertolongan yang lebih sempurna dari dokter ataupun paramedik. Kemudian pelaksanaan P3K. Sebelum melaksanakan tindakan P3K, maka perlu dilakukan tahapan awal sebelum P3K, yaitu penolong mengamankan diri sendiri.
Nah, si penolong ini haruslah menjauh dari bahaya yang ada. Kemudian yang kedua, amankan korban. Evakuasi atau pindahkan korban ke tempat yang lebih aman dan nyaman agar tidak mendapat bahaya yang tidak diinginkan lagi. Kemudian yang ketiga, tandai tempat kejadian jika diperlukan untuk mencegah adanya korban baru. Kemudian yang keempat, usahakan menghubungi tim medis. Kemudian yang terakhir, lakukan tindakan P3K terhadap si korban. Kemudian P3K itu memiliki tujuan. Yang pertama, mencegah bahaya maut apabila korban kecelakaan dalam keadaan shock, kemudian mengalami pendarahan ataupun pingsan. Yang kedua, mencegah cacat. Mencegah cacat adalah mencegah akibat kecelakaan atau benturan hebat yang mengenai kepala bagian belakang dan mengakibatkan geger otak atau cacat rohani. Kemudian yang ketiga, mencegah infeksi. Keempat, meringankan rasa sakit si korban. Mengenal peralatan P3K. Alat-alat P3K terdiri dari kapas, perban atau pembalut, kemudian kasa steril, ada plester gulung, plester tunggal seperti Tensoplast, dan Band-Aid. Kain pembalut yang lebar untuk kecelakaan yang berat, misalnya kecelakaan mobil, kecelakaan motor. Kemudian obat merah, Borwater, eau de cologne untuk membangunkan orang pingsan, gelas pencuci mata, gunting kecil ataupun besar, dan jepitan ataupun pingset. Ketika seseorang ataupun korban pingsan, maka pertolongannya, penderita dibawa ke tempat teduh dan udara yang segar. Kemudian baringkan kepala sejajar dengan badan. Kemudian kepala dimiringkan apabila muntah, sehingga mudah keluar dari mulut. Apabila ada gigi palsu yang lepas, harus dikeluarkan. Kemudian kendurkan semua pakaian agar tidak mengganggu pernapasan. Misalnya si korban menggunakan pakaian ketat, maka kendurkanlah pakaian tersebut agar tidak mengganggu jalannya pernapasan. Yang kelima, berikan rangsangan dengan bau-bauan, misalnya seperti menggunakan minyak kayu putih, eau de cologne, bawang putih, dan yang dipecah-pecah ya, bawang putihnya, dan sebagainya. Kemudian yang keenam, penderita diberi minum. Setelah sadar, sebaiknya diberi kopi yang hangat. Kemudian ada lena. Lena adalah kehilangan kesadaran karena peredaran darah ke otak berkurang. Nah, pertolongannya, yang pertama, penderita dibawa ke tempat yang teduh, sama seperti orang yang pingsan tadi, dibawa ke tempat teduh dan dengan udara yang segar. Nah, biasanya di bawah pohon. Nah, kemudian baringkan kepala korban sejajar dengan badan. Kemudian kepala dimiringkan apabila muntah, ya, sehingga muntahannya bisa keluar dari mulut. Apabila ada gigi palsu juga bisa dilepaskan. Kemudian kendurkan pakaian yang ketat agar tidak mengganggu jalannya pernapasan. Kemudian berikan juga rangsangan. Penanganannya hampir mirip dengan yang pingsan tadi, seperti memberikan rangsangan berupa minyak kayu putih, eau de cologne, kemudian bawang putih, dan lain sebagainya. Kemudian diberi minum setelah sadar, ya. Kemudian ada yang shock.
Shock ini adalah gangguan yang disebabkan oleh jumlah darah yang beredar dalam pembuluh-pembuluh darah sangat sedikit. Kemudian untuk pertolongannya, bawalah si korban ke tempat yang teduh, longgarkan semua pakaian yang dapat mengganggu pernapasan, hentikan pendarahan dengan jalan membalut, kemudian cegah kemungkinan terjadinya infeksi pada luka. Selimuti penderita agar tidak kedinginan, tetapi harus dijaga jangan sampai berkeringat. Kemudian bawalah segera ke rumah sakit atau dokter terdekat. Pernapasan buatan. Pernapasan buatan adalah suatu tindakan yang dilakukan untuk menolong jiwa seseorang dengan jalan menimbulkan pernapasan yang spontan dan teratur. Nah, pedoman dalam pernapasan buatan yang harus dikerjakan sebelum melakukan pernapasan buatan adalah sebagai berikut. Bersihkan saluran pernapasan, kemudian longgarkan pakaian yang menjepit leher, dada, dan perut. Kemudian lakukanlah pernapasan buatan dengan pedoman. Yang pertama, lakukan pernapasan dengan segera. Apabila terlambat, jiwa orang tidak akan tertolong. Kemudian lakukan pernapasan buatan yang telah kamu kuasai betul. Jangan mencoba cara lain meskipun mungkin lebih baik ya. Kemudian yang ketiga, lakukanlah pernapasan buatan sampai si korban bernapas kembali atau dokter menyatakan ia sudah mati atau meninggal. Kemudian kita masuk ke sandi pramuka dan semaphore. Sandi atau huruf rahasia adalah salah satu materi kepramukaan tentang cara membaca suatu berita dengan menggunakan kode-kode penulisan tertentu. Kemudian semaphore. Semaphore adalah suatu cara untuk mengirim dan menerima berita dengan menggunakan bendera, dayung batang, tangan kosong, atau dengan sarung tangan. Kemudian sandi ada beberapa macam dan cara penulisan. Yang pertama, sandi Morse. Morse sebenarnya nama orang Amerika yang menemukan sebuah cara agar setiap manusia dapat saling berhubungan. Nama lengkapnya yaitu Samuel Finley Breese Morse. Ia lahir pada tanggal 27 April 1791 di Charlestown, luar kota dari Boston. Cara tersebut ditemukan pada tahun 1837, tetapi baru dapat diterima untuk dipergunakan di seluruh dunia tahun 1851 dalam konferensi internasional. Morse dapat dilakukan dengan yang pertama, suara atau bunyi, misal dengan menggunakan peluit, trompet, dan sebagainya. Kemudian yang kedua, dengan menggunakan sinar atau nyala, misal menggunakan senter, lampu, api, dan sebagainya yang menghasilkan cahaya. Kemudian gerak, misal menggunakan bendera, asap, lambaian tangan, dan sebagainya. Kemudian tulisan, misalnya dengan sandi, kode atau kode ya. Kemudian yang kelima, denyut listrik, misalnya dengan menggunakan kabel telegraf. Kemudian ada yang namanya sandi koordinat. Di dalam kepramukaan adalah salah satu media pembelajaran yang baik bagi peserta didik, baik pramuka siaga, penggalang, penegak, maupun pendega, karena dapat melatih ketelitian, daya ingat, kecerdasan, dan konsentrasi. Pemakaian sandi dalam menyampaikan ilmu pun harus disesuaikan dengan golongan pramuka itu sendiri, sehingga dapat diterima dengan mudah, namun dari pembelajaran itu tetap tercapai.
Ada banyak macam-macam sandi dalam kepramukaan, dan kedudukannya pun tidak harus baku, sehingga nama, jenis, dan cara untuk menjawabnya pun dapat berbeda menyesuaikan dengan kondisi masing-masing daerah. Salah satu contoh sandi yang mudah adalah sebagai berikut. Contoh sandi koordinat. Kuncinya adalah merah putih. Kunci yang ditampilkan di papan dapat ditulis seperti contohnya tadi, merah putih. Yang kemudian ada yang namanya sandi sisipan. Sandi sisipan ini sebagai kuncinya adalah A, huruf A, N, dan D. Jadi dalam satu bacaan huruf A, N, D yang harus dihilangkan. Kemudian ada yang namanya sandi angka. Sandi angka adalah sandi yang memakai kode angka seperti angka 1, 2, 3 dan lain sebagainya. Kemudian kita berlanjut ke semapur. Semapur itu mungkin teman-teman dari kepramukaan sudah tahu cara dari semapur itu sendiri. Mungkin saya juga bukan anak pramuka, yang kalau kita mau berbicara mengenai semapur tentu kita harus praktek. Mungkin teman-teman sudah paham terkait dengan semapur. Kemudian kita lanjut ke pembahasan yang terakhir, yaitu api unggun. Api unggun adalah api yang dinyalakan di luar ruangan yang didapat dari kesengajaan menyalakan kayu bakar atau potongan kayu atau kumpulan dahan, ranting, jerami atau daun-daun kering. Pramuka pecinta alam atau peminat kegiatan alam bebas sering membuat api unggun sewaktu perkemahan melakukan kegiatan di alam terbuka. Api unggun dinyalakan dengan maksud untuk menjaga diri dari binatang buas, menghangatkan diri, isyarat keadaan bahaya, atau sebagai perapian untuk memasak makanan. Nilai-nilai pendidikan yang kita bisa ambil dari api unggun. Yang pertama, mempererat persaudaraan, memupuk kerjasama atau gotong royong, menambah rasa keberanian dan kepercayaan diri, kemudian membuat suasana kegembiraan dan kebebasan, mengembangkan bakat dan kreativitas, kemudian yang terakhir memupuk disiplin bagi pelaku dan penonton. Kemudian api unggun itu memiliki tata cara dalam pelaksanaannya. Yang pertama, tempat diselenggarakannya api unggun adalah medan terbuka berupa lapangan yang cukup luas, tanahnya kering dengan permukaan yang rata. Yang kedua, bila api unggun dilaksanakan di lapangan yang berumput yang tumbuh dengan baik, maka pada tempat yang direncanakan tersebut rumputnya dipindahkan terlebih dahulu untuk kemudian ditanam kembali sesudah api unggun selesai. Kemudian yang ketiga, setelah kegiatan api unggun selesai, lokasi api unggun harus bersih seperti semula, tidak terlihat bekasnya. Kemudian yang keempat, tidak merusak lingkungan. Baik, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan terkait dengan makalah saya tadi, keterampilan dalam kepramukaan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.